Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadul Fari dari kelas AP Malam. Di sini akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal atau saham. Definisi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di sini buat investasi buat yang pemula, seperti mempersiapkan dokumen pendukung, store dana, membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Selanjutnya mulai investasi. Keuntungan saham. Pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat setujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dan kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya, resiko dalam saham. Resiko dalam saham ada dua. Yang pertama, capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan kedua, resiko likuidasi, merupakan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional sebagai kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak dapat disisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Saham dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu saham biasa atau common stock, dan kedua saham preferen atau preference stock. Saham biasa common stock. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti memilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa memiliki karakteristik utama sebagai berikut. 1. Hak suara pemegang saham dapat memiliki dewan komisaris. 2. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Dan kedua, saham preference stock. Saham preferen adalah saham yang miliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak milik saham biasa. Megang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding memegang saham biasa. Seperti hak suara dalam memilih direksi sehingga jajaran manajemen akan perusahaan sekuat tenaga untuk membayar penempatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda. Kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 2. Dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Dan keempat, konvertibilitas. Dapat diukur menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.
Selanjutnya analisa teknikal. Di sini ada bull list. Berawal dari kata bull yang artinya benteng, maka tidak heran pasti ada logo banteng di setiap bursa efek negara manapun. Bursa adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Kenaikan pasar saham ini dapat mengaruh pada kondisi ekonomi di suatu negara bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha dan bisnis berkembang, tingkat pendapatan per kapita naik, tumbuhan laba, perusahaan yang bertingkat, dan faktor lainnya. Di sini ada support, adalah merupakan batas bawah atau rank di mana pada titik rank harga tersebut akan timbul minat beli yang lebih kuat daripada minat jual. Kondisi ini secara otomatis mengakibatkan terjadi kelebihan permintaan yang akan meningkatkan harga di pasar sehingga menghentikan tren penurunan harga. Di sini ada bearish, adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang menurunkan, pasar saham mengalami tren turun atau melemah. Penurunan pasar saham ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan turun dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran bertambah, defisit neraca perdagangan, laba perusahaan yang tumbuh negatif, dan faktor lainnya. Bullish selalu dilambangkan dengan banteng dan bearish dilambangkan dengan beruang. Dan di sini ada resistance, adalah merupakan batas atau rank di mana pada titik atau rank harga tersebut akan timbul muat minat jual yang lebih besar daripada minat beli yang secara otomatis akan timbul kelebihan penawaran yang akan mengakibatkan turunnya harga di pasar sehingga menghentikan kenaikan harga. Di sini sebagai contoh transaksi saham ada baik PGHS. Di sini ada senilai 2.250, pembelian saham 1.000 lembar saham atau 10 lot. Perhitungan. Di sini 2.250 dikali 1.000. Jadi totalnya 2.250.000. Pemberian 0,5%, berarti 5.625. Totalnya jadi 2.255.625 rupiah. Sell PGHS 2.340.000, 40 penjualan saham 1.000 lembar saham atau 10 lot. Perhitungan 2.340 dikali 1.000, totalnya ya 2.340.000. Penjualan 0,35%, di sini ada rupiahnya menjadi 8.190. Total 2.331.810 rupiah. Total keuntungan menjadi di sini 2.331.810 dikurang 2.256.625 rupiah. Menjadi keuntungannya 76.185.000. Selesai.